Tidak ada yang mengharapkan seseorang untuk melepaskan aura pembunuh yang mengerikan saat mereka mendekati kerumunan murid baru dari sekte roh mistik. Qin Nan juga cukup terpana dan melihat ke arah aura. Seorang pria muda berjubah putih muncul di hadapan mereka, dengan 9 sinar keemasan muncul dari punggungnya. Di antara 9 sinar emas adalah seruling merah yang mengambang dan menyala. Suara memekakkan telinga berasal dari ini. Semua orang terperanjat saat melihatnya, bahkan mata Qin Nan dipenuhi dengan kejutan. 9 sinar emas, roh bela diri orang ini adalah peringkat Huang kelas 9. Martial Spirit peringkat 9 Huang, seberapa luar biasa itu. Bahkan di sekte roh mistik, siapapun dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 8 dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. Siapapun dengan martial spirit peringkat 9 Huang harus menjadi super jenius. Ini adalah roh bela diri peringkat Huang kelas 9 sebelum mereka, meskipun itu hanya kelas yang lebih tinggi dari peringkat Huang kelas 8, perbedaannya sangat besar. Ah, ini Ling Zixiao. Di antara para murid, seorang anak muda bodi tempering realem lapisan ketujuh tiba-tiba berteriak, dengan ekspresi hormat di wajahnya, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pemuda ini, yang memiliki martial spirit peringkat 9 Huang, telah mencapai bodi tempering realem lapisan ke-8 hanya 3 bulan setelah membangunkannya. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan, sambil terengah-engah. Tatapan mereka ke arah Ling Zixiao dipenuhi dengan rasa takut. Faktanya, tidak masalah jika mereka tahu nama Ling Zixiao atau identitasnya. Segera setelah mereka menyaksikan roh bela diri peringkat Huang kelas 9, mereka dipaksa untuk menghormati dan takut. Siapa yang cukup layak di antara para murid baru yang berdiri di dojo giok putih ini untuk bersaing dengan Ling Zixiao? Ling Zixiao mengabaikan reaksi orang banyak. Matanya terfokus pada Xiao Qingsui yang menarik, saat dia dengan lembut membacakan sebuah puisi, seorang wanita cantik yang keluar dari sebuah lukisan, seperti keturunan seorang gadis peri dari surga, kemurnian seperti itu. Saya awalnya mengira itu hanya puisi belaka, sedikit yang saya tahu wanita seperti itu memang ada di dunia ini. Petik 2. Ling Zixiao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah jujur, Nona Qingsui, nama saya Ling Zixiao. Apakah kamu bersedia menjadi temanku? Sepanjang seluruh proses, tatapan Ling Zixiao tidak pernah berubah arah, seolah-olah dia tidak melihat Qin Nan berdiri di samping Xiao Qingsui. Qin Nan tidak terganggu oleh tindakan Ling Zixiao, sebagai gantinya, dia mengambil kesempatan untuk dengan hati-hati memeriksa Fury Flute Martial Spirit milik Ling Zixiao. Xiao Qingsui, di sisi lain, sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun Ling Zixiao ini memiliki martial spirit peringkat 9 Huang, yang merupakan kelas lebih tinggi dari miliknya, dan dapat dianggap memiliki masa depan yang cerah, dia tidak menyukainya karena alasan yang tidak diketahui. Setelah melihat Xiao Qingsui tetap diam, Ling Zixiao menatap Qin Nan dengan dingin dan berkata, alasan Nona Qingsui tidak mau menerima tawaranku, apakah karena orang ini? Saya tersandung ke saudara Molly sekarang, yang mengatakan kepada saya ada sepotong sampah berdiri di samping Lady Qingsui. Saya awalnya mengira itu adalah lelucon, tapi sepertinya itu benar. Sepanjang waktu ini, senyum tetap di wajah Ling Zixiao, yang berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Meskipun demikian, ekspresi Xiao Qingsui dan Qin Nan menjadi dingin secara bersamaan. Xiao Qingsui akhirnya menyadari mengapa dia tidak menyukai Ling Zixiao, itu karena orang ini adalah jenius super yang ditemukan Molly di kerajaan Sungai Luo. Adapun Qin Nan, awalnya tidak ada perasaan pribadi tentang Ling Zixiao. Namun, dengan provokasi Molly, Ling Zixiao mendekati mereka dan langsung tersenyum mengejeknya, mengapa Qin Nan merasa puas. Apakah kamu, Ling Zixiao, benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan dengan martial spirit peringkat 9 Huang? Para murid di sekitar White Jade Dojo semua menantikan untuk melihat bagaimana drama akan berkembang di depan mereka.
Mereka tertarik untuk melihat bagaimana Qin Nan, yang sebelumnya menentang Mo Li, akan bereaksi menghadapi seseorang dengan martial spirit kelas 9 Huang seperti Ling Zixiao. Pada saat itu, kejadian aneh lainnya tiba-tiba terjadi. Semua orang mengalami perasaan aneh, seolah-olah sungai darah telah turun, membawa aura berdarah yang luar biasa ke arah mereka, bersama dengan rasa kesakitan dan haus darah. Ekspresi semua orang sedikit berubah, karena auranya tampak jauh lebih kuat dan lebih ganas daripada Ling Zixiao. Senyum sebelumnya di wajah Ling Zixiao menegang, dan dia berbalik, matanya dipenuhi rasa dingin. Dalam pandangan mereka, seorang pria setengah telanjang besar mendekati mereka dengan langkah besar. 9 sinar emas terlihat muncul dari punggungnya, di antara sinar itu ada pedang besar yang melayang yang terlihat seperti terbuat dari darah. Itu adalah sumber aura berdarah yang membungkus seluruh area. Semua orang terhuyung sekali lagi, jenius super lain dengan martial spirit peringkat 9 Huang. Selanjutnya, basis kultivasi otot ini telah melampaui Ling Zixiao, dan mencapai alam tempering tubuh lapisan ke-10. Ketika dia melihat ini, Qin Nan menarik napas dalam-dalam. Selain 53 orang yang dia perhatikan, ditambah 2 jenius super peringkat 9 Huang ini, itu berarti dia sekarang harus berhati-hati terhadap total 55 orang. Bahkan Qin Nan merasakan tekanan dalam situasi saat ini. Sekte roh mistik memang salah satu dari 4 sekte teratas, menarik talenta terbaik untuk berkumpul di sini. Sekarang, sudah ada 2 rekrutan peringkat Huang kelas 9, yang hanya muncul di permukaan. Tidak ada yang tahu jumlah pasti orang-orang peringkat Huang kelas 9, atau bahkan jumlah orang peringkat Huang kelas 8. Qin Nan berpikir sambil menganalisis situasi di depannya. Tidak jelas mengapa, meskipun dia terkena tekanan yang begitu mengerikan, darah Qin Nan mengalir 2 kali lipat dari kecepatan normal. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Tubuh dan alam bawah sadarnya bersemangat setelah masuknya 2 jenius super peringkat Huang kelas 9 ini. Meskipun begitu, tidak ada yang memperhatikan reaksi Qin Nan. Ling Zixiao, yang awalnya seperti pria, sekarang memasang ekspresi dingin, ketika dia berkata, "Huang Long, apakah kamu menjadi peniru, mengikuti tindakanku melepaskan martial spiritku?" Otot, yang namanya tampak seperti Huang Long, tertawa, wajahnya penuh penghinaan. Setelah mendengar kata-kata ini, pecundang, berhenti bicara omong kosong. Jika Anda tidak menyetujui tindakan saya, maka majulah, aku akan memberimu kematianmu hanya dengan tamparan. Saat dia berbicara, aura ganas mulai tumbuh. Murid baru lainnya di White Jade Dojo terkejut. Sebelumnya, mereka terkesan dengan aura yang dipancarkan oleh Ling Zixiao, sedikit yang mereka ketahui bahwa Huang Long ini, yang baru saja tiba, lebih kuat dan kejam daripada Ling Zixiao. Jika mereka menghadapi Huang Long atau Ling Zixiao, apa hasilnya? Hampir semua orang di tempat kejadian memiliki pemikiran yang sama. Setelah ini, mereka segera menggelengkan kepala untuk menghentikan imajinasi mereka. Untuk melawan seseorang dari body tempering realm lapis 8, atau body tempering lapis 10 yang memiliki martial spirit peringkat 9 Huang, apakah mereka sudah gila? Ekspresi Ling Zixiao bahkan lebih bengkok, bukannya menunjukkan rasa hormat. Huang Long ini memilih untuk menamparkan wajahnya di depan semua murid. Meski begitu, Ling Zixiao tidak berani bergerak, karena kultivasi Huang Long memang 2 lapis lebih tinggi darinya. Jika perkelahian pecah, Ling Zixiao tidak memiliki kepercayaan diri. Apakah itu berarti saya hanya harus menonton Huang Long menjadi sombong dan langsung menamparkan wajah saya? Ling Zixiao menarik napas dalam-dalam. Dengan kedipan tiba-tiba di matanya, ekspresi dingin di wajahnya menghilang saat dia menyeringai dan berkata, "Huang Long, aku akui kultivasimu lebih kuat, tapi jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena itu. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, Qin Nan di samping Nona Kingsway ini adalah seorang jenius top yang tidak berpikir bahwa saudara Mo Li layak mendapatkan perhatiannya." Setelah mendengar kata-kata ini,
wajah Qin Nan dan Xiao Qingsui menjadi dingin. Ling Zixiao ini memang tidak tahu malu, dia berencana untuk memutarbalikkan kata-katanya sehingga Huang Long akan mengarahkan perhatiannya ke Qin Nan untuk menghilangkan kecanggungannya sendiri. Seperti yang diharapkan, fokus kerumunan kembali pada Qin Nan setelah kata-kata ini. Oh, bahkan Molly tidak layak mendapatkan perhatiannya. Huang Long tampak tertarik saat matanya yang terbuka lebar melihat ke arah Qin Nan. Ekspresi kecewa muncul di wajahnya setelah melihat sekilas, hanya lapisan kelima body tempering realem, dia hanyalah sampah yang tidak sopan. Tatapan orang banyak menjadi bersemangat dengan sedikit gloating. Seberapa berani Qin Nan ini untuk menantang kakak senior Molly secara langsung? Bagaimana dia akan bereaksi setelah disebut sampah oleh Huang Long? Wajah Qin Nan tetap tanpa ekspresi setelah mendengar kata-kata itu, saat dia dengan tenang berbicara, sampah. Baru 20 hari sejak saya membangunkan martial spirit saya. Bahkan kamu, Huang Long, tidak berhak memanggilku sampah, kan? Setelah mengatakan ini, niat pedang tajam meledak dari tubuhnya dan menyapu area itu. Pada saat itu, ekspresi di wajah para murid menegang. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. 20 hari. Mencapai alam tempering tubuh lapisan kelima hanya dalam 20 hari. Dan apakah itu niat pedang? Terkesiap, Qin Nan ini memang tidak bisa diremehkan. Dia harus memiliki setidaknya roh bela diri peringkat Huang kelas 8 jika dia berhasil mencapai alam tempering tubuh lapisan kelima hanya dalam 20 hari. Lebih jauh lagi, niat pedang merupakan indikasi bahwa dia setidaknya telah mencapai tahap sukses lebih besar dari satu dengan pedang. Tes, tidak heran kakak senior Xiao Qingsui bersedia menemaninya. Aku juga mengerti sekarang. Masuk akal jika Qin Nan ini memiliki keberanian untuk menantang Molly. Petik 2, petik 2. Para murid segera pulih dari keterkejutan dan menganalisis situasinya. Lagi pula, semua orang di sini adalah para jenius yang direkrut oleh sekte roh mistik dari berbagai kota di kerajaan Lohe, sehingga mereka relatif berpengetahuan dan berpengalaman. Mata Huang Long berkedip-kedip dengan takjub saat dia mengamati sosok Qin Nan sekali lagi, sebelum tersenyum, tidak buruk, bakatmu pasti melampaui jenius lainnya dengan martial spirit kelas 8 Huang. Aku menarik kembali kata-kataku. Anda bukan sampah. Anda memiliki sesuatu yang layak disebutkan. Petik 2. Qin Nan mengangguk. Permusuhan terhadap Huang Long di hatinya menghilang. Meskipun Huang Long ini digunakan oleh Lin Zixiao untuk memilihnya, dia bersedia mengambil tanggung jawab sendiri. Jadi, ketika Huang Long mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya, kesan Qin Nan tentang dia meningkat secara signifikan. Setidaknya, Huang Long ini tidak menggertaknya dengan menyalahgunakan kekuatannya. Lin Zixiao menyadari bahwa rencananya tidak berjalan sebagaimana mestinya, menyebabkan dia mendengus. Jadi bagaimana jika kultivasi Anda adalah alam tempering tubuh lapisan kelima dan Anda telah mencapai tahap sukses lebih besar dengan pedang? Kamu masih sampah di mataku. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu dengan satu gerakan. Murid-murid baru di sekitarnya mengangkat kepala mereka setelah mendengar ini. Meskipun kekuatan Lin Zixiao tidak bisa menandingi Huang Long, dia juga telah mencapai alam tempering tubuh lapisan ke-8. Selanjutnya, martial spiritnya adalah peringkat Huang kelas 9. Melalui percakapan, orang banyak yakin bahwa martial spirit Qin Nan hanya peringkat 8 Huang. Jika pertempuran pecah antara Qin Nan dan Lin Zixiao, sangat mungkin bahwa Qin Nan tidak akan mampu bertahan dari serangan Lin Zixiao. Lin Zixiao, ini adalah dojo giok putih, bukan tempat bagimu untuk saling melecehkan secara verbal. Xiao Qingsui berbicara dengan nada kasar, selain itu, seperti yang kamu katakan, tidak masalah jika kamu memiliki martial spirit peringkat 9 Huang. Kamu masih sampah di mataku, dan aku bisa dengan mudah mengalahkanmu dengan satu gerakan. Setelah ini, niat membunuh keluar dari tubuh Xiao Qingsui, menyebabkan suasana tempat itu menjadi sedingin es. Pada saat itu, orang banyak menatap dengan mata terbuka lebar.
Mereka tidak menyangka Xiao Qingsui yang glamor akan memberikan reaksi pembunuhan seperti itu. Ekspresi Lin Zixiao menegang. Dia juga tidak pernah menyangka Xiao Qingsui akan melawannya demi Qin Nan. Meski begitu, dia tidak bisa membantah pernyataan itu, karena Xiao Qingsui mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dengan martial spirit peringkat 9 Huang, tidak mungkin baginya untuk melampaui Xiao Qingsui hanya dalam 1 atau 2 tahun. Lin Zixiao mengabaikan peringatan Xiao Qingsui dan berkata kepada Qin Nan, tunggu sampai ujian keserbagunaan. Setelah mengatakan ini, Lin Zixiao meninggalkan mereka dan pergi ke kerumunan. Dia mulai mengobrol dengan orang banyak dan sesekali tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia tidak diperingatkan oleh Xiao Qingsui sama sekali. Huang Long duduk dengan menyilangkan kaki sendiri dan mulai berkultivasi. Xiao Qingsui menghela nafas lega dan menarik auranya, sebelum berbicara dengan Qin Nan dengan nada rendah, jangan khawatir tentang ancaman Lin Zixiao. Ini semua salahku karena menyeretmu ke dalam ini. Jika dia berani mengganggumu lagi, katakan padaku, aku akan memberinya pelajaran. Xiao Qingsui mengatakan ini karena dia khawatir tentang Qin Nan. Dalam hal martial spirit dan kultivasi, Qin Nan saat ini bukan tandingan Lin Zixiao. Dari segi latar belakang, bagaimana Qin Nan, yang baru saja bergabung dengan sekte roh mistik baru-baru ini, memiliki peluang melawan Mowgli. Tak perlu dikatakan bahwa Qin Nan jelas tahu kekhawatiran Xiao Qingsui. Hatinya menjadi hangat saat dia memasang senyum lembut di wajahnya. Qingsui, jangan khawatir. Tidak ada yang aku takutkan di dunia ini. Selain itu, saya juga bukan orang yang mudah diganggu, jadi jangan khawatir. Petik 2. Nada bicara Qin Nan berubah dingin, ketika saatnya tiba, Lin Zixiao yang akan menyesalinya. Xiao Qingsui membuka matanya lebar-lebar sambil menatap Qin Nan dengan tak percaya. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya untuk mengatakan bahwa dia akan membuat Lin Zixiao menyesalinya? Namun, untuk beberapa alasan, Xiao Qingsui akhirnya mempercayainya. Setelah ini, seluruh dojo giok putih menjadi hidup ketika para murid baru mengobrol dan berteman satu sama lain. Kemungkinan besar karena Mowgli dan Lin Zixiao tidak ada yang mendekati Qin Nan sama sekali. Namun, itu sempurna baginya karena memungkinkan Qin Nan mengajukan banyak pertanyaan kepada Xiao Qingsui. Dengan demikian, Qin Nan dapat lebih memahami tentang sekte roh mistik. Setelah periode yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk dibakar, aura kuat mendekat dari kejauhan, yang menyapu seluruh dojo giok putih seperti embusan angin yang menakutkan. Para murid terkejut dan secara naluriah mengangkat kepala mereka. Qin Nan menahan napas juga. Tekanannya lebih besar daripada tekanan dari Kaisar Bela Diri. Sementara itu, Xiao Qingsui berbisik kepadanya, Penatua ada di sini. Sosok Qin Nan menjadi tegang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah hitam melayang di udara sambil berjalan menuju kerumunan dengan kecepatan tetap, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Orang tua itu mengamati White Jade Dojo dengan matanya, dan segera memfokuskan pandangannya ke sosok Huang Long dan Lin Zixiao. Mengesankan, Huang kelas 9 peringkat Martial Spirits. Kalian berdua harus bekerja lebih keras. Saya akan mencatat kemajuan Anda secara pribadi. Petik 2. Ekspresi Huang Long tetap tenang sementara wajah Lin Zixiao menjadi sombong. Murid-murid lain memasang ekspresi cemburu di wajah mereka, tetapi mereka tidak berpikir itu tidak masuk akal. Setelah ini, lelaki tua berambut putih itu tidak menghabiskan waktu lagi untuk memeriksa para murid, yang segera berbicara tanpa ragu-ragu, saya percaya semua orang di sini akan tahu apa ujian keserbagunaan itu. Ini akan diadakan dalam 10 hari saat fajar. Kalian semua harus berkumpul di sini di White Jade Dojo dan menunggu instruksi saya. Petik 2. Dia melanjutkan, dalam 10 hari ini, semua murid yang baru direkrut diizinkan untuk pergi ke perpustakaan keterampilan dan memiliki kesempatan untuk memilih keterampilan bela diri, selain Huang Long dan Lin Zixiao, yang diizinkan untuk memilih 2. Setelah ini,
Anda akan dibawa ke tempat tinggal Anda masing-masing oleh para murid luar. Petik 2. Setelah mengatakan ini, sebelum orang banyak bisa bereaksi, niat membunuh meledak dari tubuhnya saat dia membentak. Selain itu, semua orang harus diingatkan bahwa tidak akan ada kekerasan yang diizinkan dalam periode ini. Siapapun yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Pria tua berambut putih itu kemudian meninggalkan tempat itu tanpa basa-basi lagi, seolah-olah Lin Zixiao dan Huang Long adalah satu-satunya yang layak mendapat perhatiannya di antara para murid baru.